Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMK Amin Hadi Khalidin. Pada hari ini kita akan mengimplementasikan yang telah kalian pelajari kemarin dari sisi perangkat keras komputer. Di antaranya ada motherboard, RAM, prosesor, pen, ya, ada power supply, ada LAN card, ada wireless card, ada VGA card, ada hard disk, ada DVD, dan lain sebagainya. Di sini Bapak akan mensimulasikan bagaimana kalian itu memasangkan atau menghubungkan perangkat-perangkat tersebut sehingga nantinya kalian paham bahwasanya dalam hal perakitan komputer tersebut banyak hal yang diperhatikan dalam penempatan komponennya, ya. Jadi sebuah personal komputer atau kita lebih kenal dengan PC, ya, itu di dalamnya seperti yang telah pelajari sebelumnya, yaitu ada perangkat input, ada perangkat output, ada perangkat pengolah. Ya, ingat. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah perangkat pengolahnya, yaitu prosesor, hard disk, ya, DVD, ROM, prosesor, RAM, dan lain sebagainya. Itu perangkat pengelola, ya, yang terdapat pada sebuah PC desktop ataupun pada, kalau orang bilang itu pada sebuah CPU-nya. Padahal CPU itu prosesor, ya, bukan CPU tapi PC desktopnya. Di dalam PC desktop kita sudah tahu komponen-komponennya. Di antaranya ada power supply, ada prosesor, ada mainboard, ada RAM, ada VGA card, ada sound card, ada LAN card, ya, ada wireless card, dan macam-macam lainnya sebagainya. Berbentuk card. Dan juga ada kabel SATA, ada kabel IDE, ada DVD, ada hard disk, ada SSD. Baik. Untuk mempersingkat waktu, kita perkenalkan dulu. Ini yang namanya power supply. Lihat di gambarnya. Ini power supply sebagai penyuplai daya listrik, ya, kepada motherboard dan hard disk DVD juga sama. Juga VGA, pada VGA tertentu itu membutuhkan tegangan langsung dari power supply. Power supply ini sangat penting fungsinya untuk kalian bisa menghidupkan sebuah personal komputer. Berikutnya adalah motherboard. Perhatikan motherboard. Yang disebut motherboard ini, kalau yang ini kita cabut dulu memorinya. Kita cabut dulu memorinya. Nah, ini baru motherboard. Ini adalah motherboard, di mana kalian tahu motherboard itu terdiri daripada beberapa soket dan beberapa port, ya, untuk menempatkan periferal yang ada. Di antaranya slot memori atau slot RAM, ada juga slot PCI, ada juga slot AGP, ada juga slot prosesor. Di samping itu juga ada port tegangan 20 ataupun 24 pin, ada port daripada 4 pin, ada juga port untuk kabel SATA, ada port untuk kabel IDE, dan panel-panel yang ada pada sebuah motherboard. Baik, perhatikan satu persatu. Untuk perakitan sebuah komputer, agar komputer tersebut bisa nyala, agar komputer tersebut bisa tampil, bisa hidup, bisa digunakan, yang pertama-tama kalian siapkan dulu motherboardnya. Nanti akan kita praktekkan pada tatap muka, pada pertemuan tatap muka nanti kita akan praktek secara langsung. Tapi untuk kali ini kita akan menggunakan sistem virtual dulu.
Ya, agar kalian sedikit banyaknya paham dulu. Yang perlu kalian lakukan untuk pertama kali adalah setelah menyiapkan sebuah motherboard, kalian siapkan sebuah prosesor atau kita lebih kenal dengan Central Processing Unit ataupun CPU. Kita ambil prosesornya, kita simpan pada dudukan prosesor. Kalau kita simpan sini, ini nggak mau. Kita simpan di sini, dia nggak mau. Ingat, prosesor posisinya ada di sini. Perhatikan gambarnya. Kita simpan prosesornya, lalu kita kunci. Setelah prosesor tersimpan, kita berikan thermal ataupun kumpon. Ya. Kumpon ini tugasnya adalah untuk menyalurkan panas dari prosesor yang akan diserap oleh pen ataupun heatsink prosesor. Ya. Setelah prosesor terpasang, langkah berikutnya adalah memasangkan kipas prosesor atau heatsink prosesor ataupun pen prosesor. Kita pasangkan di sini, kita masukkan. Ya. Maaf, bentar. Kita pasangkan kipasnya. Berikutnya adalah ntar ya. Ini ada gangguan di playernya. Lalu kita pasangkan slot memori. Kita pasangkan di slot memorinya. Memori kalau kita simpan di sini juga dia nggak mau. Karena ini adalah slot PCI dan slot AGP. Kita pasangkan di slot memorinya. Satu. Memori kedua kita pasangkan dengan warna yang sama. Jadi kalau kalian menemukan dua warna begini, yakinkan dan pastikan kalian itu memasangnya adalah pada warna yang sama, jangan warna yang berbeda. Ya, ingat, pada warna yang sama, jangan warna yang berbeda. Jadi kalau biru, biru. Kalau nanti ketemunya putih, hitam, berarti putih sama putih. Jangan hitam sama putih. Ya, jangan hitam sama putih. Berikutnya, setelah kita berikan pendingin, kita berikan juga di sininya kipas, ya. Ini kipasnya nggak bisa di-drag lagi. Kita pasangkan langkatnya, baik. Nah, perhatikan kipas yang sudah terpasang, ya, kipas yang sudah terpasang seperti ini gambarannya, ya. Gambarnya seperti ini, kipas yang sudah terpasang. Ingat dalam pemasangan kipas nanti, ya, dalam pemasangan kipas itu kita tidak bisa sembarangan. Bentar. Nah, dalam pemasangan kipas, perhatikan daripada soketnya. Setelah kipas tersebut sudah terpasang, ya, perhatikan pemasangan daripada bilah soketnya. Dengan cara meluruskan, ya. Kalau yakin ini sudah ketemu dengan pinnya, dengan ada tulisan pada motherboardnya adalah CPU pen. Jadi kalian nanti cari di motherboard ataupun di mainboardnya itu tulisan CPU pen. Nanti ada lagi di motherboard itu tulisannya syspen. Kalian jangan menyolokkan ke lubang ataupun ke soket syspen, tapi kalian cari CPU pen. Setelah yakin, lalu kita pasangkan. Nah, seperti ini, ya. Setelah itu kita pasangkan seperti ini. Yakin ini sudah terpasang. Berikutnya kita akan mencoba memasangkan card adapternya, ya. Tadi memorinya sudah, card-cardnya sudah, ini memorinya udah, ya.
Lalu kita coba pasangkan kembali NIC-nya. NIC adalah untuk port LAN, port Ethernet ya, port LAN card. Ini NIC itu LAN card, di mana dia untuk menghubungkan koneksi internet melalui portnya, port LAN-nya ya, disebut dengan NIC. Berikutnya wireless. Ya, wirelessnya kita pasang wirelessnya di sini di PCI 16. Kalau ini yang kecil ini, ya kita ulangi lagi, yang ini adalah PCI Express. Port yang ini adalah PCI Express, sedangkan yang ini itu adalah PCI 16. Ya, kita pasangkan ya. Pada yang LAN card-nya ini karena kita menggunakan gigabit LAN, maka posisinya ada di PCI Express. Berikutnya NIC-nya kita pasangkan pada PCI 16. Berikutnya kita pasangkan pada PCI ini VGA atau Virtual Graphic Accelerator, ya, Video Graphic Accelerator, untuk menampilkan gambar nantinya ke monitor, ya, untuk menampilkan gambar itu ke monitor. Baik, berikutnya internal drive. Ini internal drive itu adalah ada hard disk, ada floppy disk, ada DVD, ya, ada DVD. Perhatikan kabelnya. Nah, di sini ada berbagai macam kabel. Ada kabel dengan macam-macam bentuk yang kalian itu harus benar-benar memasangnya, jangan sampai salah. Ya, jangan sampai salah. Ada kabel SATA, ada kabel IDE, ada kabel power 20 ataupun 24 pin, ada kabel 4 pin. Di sini juga ada kabel SATA. Ini gambarnya kabel SATA. Di sini juga ada kabel pen casing. Ini kabel untuk floppy disk. Ini untuk hard disk bisa, untuk DVD bisa, yang kita kenal dengan kabel data IDE. Ya, ini kabel data SATA. Ini kabel power IDE. Ini kabel power SATA. Baik, kita akan coba masukkan satu persatu. Ya, setelah kita tadi barusan memasangkan memori, prosesor, VGA card, ya, NIC card, terus wireless card. Kita sambungkan semuanya. Kabel ini kita masukkan ke dalam floppy disk. Ya. Yang ini, karena kita ini DVD-nya masih menggunakan port daripada soket IDE, maka kita gunakan kabel IDE ini untuk memasukkan ke dalam DVD. Nah, gini. Berikutnya kita masukkan power daripada ini, kita masukkan ke sini, ya. Bentar, kita ulangi lagi, ya. Kita masukkan ke sini. Nah, perhatikan dalam pemasangan power 20 ataupun 24 pin, perhatikan ada kuncian di sini. Ada kuncian. Kuncian ini untuk agar kalian tidak terbalik dalam memasang konektornya, ya, agar kalian tidak terbalik dalam hal memasang konektornya. Kita arahkan, kita putar konektornya seperti ini. Setelah yakin itu sejajar, lalu kita klik masukkan. Power konektor 20 pin, walaupun di sini ada lubangnya 24 pin, karena kita menggunakan power supply yang mengadopsi kepada 20 pin saja, itu tidak jadi masalah ya. Karena yang 4 pinnya itu tegangannya sama, memiliki tegangan yang sama. Berikutnya kita masukkan yang 4 pinnya. Kita masukkan ke sini. Perhatikan, ini kuncian. Di sini juga ada kuncian. Nanti kalau kalian pas praktek, ya praktek langsung dengan Bapak, pas pada pertemuan, kalian harus bisa tuh memasangkannya, jangan sampai terbalik. Di sini ada bilah kuncian, di sini juga ada bilah kuncian. Kita putar,
ya, kunciannya. Kalau sudah yakin lurus, karena ini ada lubang yang kotak dan ini ada yang prisma, maka kita perhatikan lubang di ataupun di soketnya kita masukkan. Seperti itu. Berikutnya kita memasukkan powernya, power IDE ke dalam DPD di sini. Nah, seperti ini. Berikutnya power SATA kita masukkan ke dalam hard disk karena kebetulan hard disknya mengadopsi daripada hard disk SATA. Seperti ini. Berikutnya data SATA-nya, kabel data SATA-nya ya. Kita klik, kita masukkan dalam hard disk. Ya, sudah. Ini ada kabel IDE atau kabel PATA yang akan kita pasangkan ke dalam DPD-nya ya. Ke dalam DPD-nya. Kita pasangkan. Perhatikan cara pemasangannya. Di sini ada lekukan. Di sini juga ada lubang jarak untuk memasukkan ini. Maka kita putar ini, yakinkan ini lurus dengan lubangnya. Ya. Kita putar terus sampai menemukan titik yang pas. Kalau sudah kita pasangkan. Nah, seperti ini. Berikutnya kita pasangkan juga ke dalam DPD-nya. Perhatikan, dalam hal pemasangan DPD, perhatikan juga di sini ada lekukan dan ini ada cobakan ya. Kita putar, kita rapikan dulu. Arahnya kemana? Kalau sudah yakin, baru kita masukkan. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah kabel ini. Nah, ini adalah karena kabel casing itu pasti masuknya ke konektor syspen. Awas, cari di motherboard nanti itu ada konektor ataupun soket yang bertuliskan syspen. Nah, ini syspen ya, lubangnya 3. Berbeda halnya dengan tadi. Untuk kipas prosesor yang memiliki jarumnya itu 4, kita pasangkan ya. Kalau sudah pas kita masukkan. Nah, seperti ini. Berikutnya eksternal kabel ya. Nah, eksternal kabel, ingat ini keyboard, mouse ya, itu merupakan perangkat input ya, yang kalian pahami kemarin ada perangkat input. Sekarang pertama kita pasangkan dulu keyboardnya. Nah, perhatikan, kita lepas dulu semuanya ya, kita lepas dulu semuanya. Perhatikan, di sini ada panel yang telah kalian pahami kemarin, ada soket PS2 ataupun PS2. Ada port serial yang berdampingan langsung dengan port PGA. Ada di sini juga port LPT. Di sini ada USB, port USB, ada port audio, ada port PGA. Kebetulan di sini menggunakannya DVI, ya, port DVI. Berikutnya ada port NIC atau port LAN. Juga ada wireless, ya, port wireless. Kebetulan di sini hanya pemasangan antena saja. Baik, pertama-tama kita akan pasangkan dulu keyboardnya, ya. Keyboardnya kita pasangkan. Ingat, kalau menemukan gambar ungu dan hijau, kebetulan nantinya kalian menggunakan keyboardnya adalah keyboard PS2, maka keyboard harus menancap kepada lubang ataupun port yang berwarna ungu. Pak, bagaimana kalau menancapnya ke warna hijau? Apakah akan tetap berfungsi? Tidak. Karena PS2
itu memiliki perbedaan tegangan. Berbeda dengan USB yang semuanya sama. Kita pasangkan keyboardnya dulu, ya. Perhatikan, dalam PS2 itu ada bilah seperti ini, ya. Ada bilah seperti ini, ya. Yang kita perhatikan adalah bagaimana penempatannya. Karena di sini ada cobakan, di sini juga ada cobakan, maka kita masukkan. Belum pas. Nah, seperti ini kita masukkan. Berikutnya mouse-nya kita masukkan ke warna hijau. Sama seperti PS2. Ya, sama seperti PS2. Kita putar lagi, kita cari lubang yang agar pas. Nah, seperti ini. Berikutnya monitor. Kebetulan monitornya kita mengadopsi kepada penggunaan kabel DPI, kita colokkan kabel DPI-nya. Perhatikan, kalau kalian nanti menemukan soket seperti ini yang dinamakan soket DPI. Ya. DPI kalau bahasa teknis itu DPI perempuan. Ya. Karena apa? Karena tidak ada 4 pin, lubang 4 pin pada potnya, hanya mengadopsi 1 pin saja. Kita putar, kita arahkan agar sesuai dengan tempatnya. Ya. Kalau diyakinkan sudah, karena ini lekukannya berbeda ya. Yang di atas itu dia cenderung lebih pendek, yang di bawah itu cenderung lebih panjang. Kita samakan aja. Kalau sudah yakin, kita masukkan. Seperti ini, kita baut secara kencang. Sudah terhubung, lalu kita hubungkan juga ya kabel LAN atau kabel Ethernet. Nah, NIC pada port NIC tadi. Perhatikan, jangan sampai kebalik ataupun jangan sampai salah, karena ini akan berisiko patah pada konektornya. Kita putar, mencari lubang, karena di sini adalah lekukannya di atas, maka kita temukan dulu lekukan di atasnya. Seperti ini, lalu kita masukkan. Nah, seperti ini. Berikutnya wireless antenna. Ya, kita pasangkan di sini. Ya. Ini kalau di laptop kita tidak ada nih seperti ini. Yang ada bentuknya card. Kalau pada komputer, kalau kita pengen menggunakan WiFi, bisa menggunakan card seperti ini, bisa juga menggunakan USB WiFi, ya, pada komputer. Berikutnya power card, ya, kita masukkan, ini power adaptornya, kita masukkan. Ingat, ini untuk penting karena untuk satu daya, untuk satu daya. Lubangnya ada 3, ada setrum, ada massa, ada ground. Yang tengah itu ground, ya, grounding, agar kalian tidak tersetrum. Ya, nanti dalam perakitan kalian jangan takut kesetrum ya, karena kita menggunakan alas kaki dan alat pelindung agar kita tidak tersetrum. Baik, kita putar lubang-lubangnya biar tepat. Kalau diyakinkan sudah tepat, kita pasangkan. Nah, kita pasangkan. Nah, seperti ini. Kalau sudah semuanya yakin terpasang, kita akan mencoba mengetesnya. Ya, kita akan coba mengetesnya. Oh, ya. Kita akan mengetesnya. Satu persatu kita perhatikan, ya. Kalau memang sudah semuanya, kita akan melakukan tes, ya. Kita akan melakukan tes, di mana pengetesan ini, di sini ada tambah heatsink, ya. Ada di sininya video adapter card. Oh, di sini ada NIC, konektor di komputer. Di sini ada wireless NIC, di sini ada
kabel SATA, di sini ada hard disk, di sini ada floppy drive, di sini ada optical drive. Nah, di sini heatsinknya, video card. Nah, ini power supply-nya. Ya, kalau kita putar seperti ini. Tampilannya seperti ini tampilannya. Nah. Berikutnya kita akan mencoba. Ya, kalau sudah semuanya, oh berarti Pak hanya seperti itu saja merakit untuk sebuah PC, betul? Ya, untuk merakit sebuah PC seperti itu. Berbeda halnya dengan kita merakit sebuah laptop. Ini laptop, ya. Jadi kalian nanti punya laptop, biar nggak bingung sendiri, ya. Nah, perhatikan untuk laptopnya. Ya, kita coba dulu satu persatu. Kita ambil. Nanti juga kalian akan melaksanakan cara membongkar sebuah laptop. Nah, kalian akan mencoba membongkar sebuah laptop. Ini laptop seperti ini, sama halnya dengan komputer sebetulnya. Sebetulnya hampir sama dengan sebuah komputer. Cuman dalam hal ini laptop yang kalian gunakan itu nanti laptop dari sekolah, bukan dari dari kalian punya, ya. Nanti laptop sekolah yang akan kita bongkar, yang akan kita kita manfaatkan, ya. Seperti ini. Bentar. Baterai RAM hard disk, touchpad-nya, docking station, external kabel. Baik, untuk laptop nanti kita akan di pertemuan berikutnya aja karena ini ada gangguan playernya dari sistem virtualnya, nanti kita akan perbaiki. Pada hakikatnya untuk kita bisa merakit sebuah komputer, ya, diperlukan ketelitian dan kejelian. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi bagaimana kita mendapatkan sebuah komputer yang bisa kita pergunakan secara baik sesuai dengan kebutuhan kita. Sama halnya dengan kalian memiliki sebuah laptop. Nggak perlu mahal laptop, yang penting sesuai dengan kebutuhan kalian. Demikian juga komputer. Komputer juga jangan dilihat dari sisi mahalnya atau dari sisi murahnya, tapi dilihat daripada kebutuhan kalian bagaimana mengoperasionalkan sebuah komputer ataupun sebuah laptop. Karena pada hakikatnya yang namanya komputer itu dipergunakan untuk kerja, ya, dipergunakan untuk kerja. Pada pemilihan motherboard, pada pemilihan prosesor, ya. Ini prosesornya. Pada pemilihan memori, pemilihan motherboard, prosesor, RAM, PGA, LAN card, wireless card, dan sebagainya, itu dilarikan kepada budget kalian. Contoh kasus, Pak, saya pengen membangun sebuah PC desktop untuk editing. Itu berbeda dengan kalian akan membangun sebuah PC desktop untuk hanya mengetik ataupun office dan browsing. Itu berbeda. Pak, saya pengen membangun PC desktop untuk gaming.
Silakan, tapi akan mubazir jika tatkala kalian membangun sebuah PC desktop untuk gaming, kalian menggunakannya hanya sebatas untuk browsing dan office saja. Jadi mubazir namanya. Jadi komputer itu disesuaikan dengan sisi kebutuhan kalian. Sekali lagi, kalau kalian nanti untuk merakit sebuah komputer ataupun merakit sebuah laptop yang akan kita praktekkan pada pertemuan nanti tatap muka, insya Allah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertatap muka. Kita akan melihat, oh komputer seperti ini dipergunakannya hanya untuk seperti ini. Komputer yang semacam ini digunakannya untuk semacam ini. Jadi beda antara komputer office, komputer editing, komputer gaming, dan komputer server. Itu berbeda. Berbeda dalam hal apa? Dalam kebutuhan kinerja RAM, dalam kebutuhan prosesor, dalam kebutuhan VGA card, dan lain sebagainya. Itu pasti berbeda. Karena apa? Karena disesuaikan dengan sisi kebutuhan daripada sebuah komputer. Baik, nanti kita akan coba praktekkan pada tatap muka, pada pertemuan tatap muka nanti. Yang pasti kalian coba lihat aja banyak di Google, ya, bagaimana cara merakit yang benar. Ya. Tapi itu nanti kita akan dibikin simple, karena yang beredar di luaran sana itu tutorial-tutorial yang tidak menjelaskan bagaimana pemanfaatan sebuah motherboard secara bijak. Yang mereka lakukan hanyalah memberikan tutorial bagaimana merakitnya saja, tapi tidak memperhatikan bagaimana komputer ini nantinya akan jadi seperti apa, terus bagaimana kinerjanya, terus juga bagaimana nanti manfaatnya bagi si pengguna. Jangan sampai tatkala kalian nanti merakit sebuah komputer ataupun sebuah PC desktop itu yang kalian bangun ternyata tidak memberikan hasil yang maksimal, tidak bisa memuaskan. Ingat, sekali lagi, mahal bukan jaminan komputer nyaman digunakan. Mahal bukan jaminan komputer nyaman digunakan. Tapi komputer yang benar mengikuti aturan dalam hal pemakaian komponennya sesuai dengan kemampuan si motherboard, maka komputer itu akan nyaman untuk kita gunakan. Ada komputer yang kita rakit contoh sampai belasan juta, tapi kok nggak enak dipakainya, terasanya berat, terasanya lelet, terasanya bagaimana, pokoknya nggak enak aja dipakainya. Ada lagi kita beli komputer yang cuma harga 2 juta atau yang harga 1,5 juta, ya. Ternyata dipakainya enak kok, cepet sih ini mah komputer tuh. Nah, itu nanti dilarikan lagi kepada beban pemakaian. Software yang akan kalian gunakan, aplikasi yang akan kalian gunakan. Itu nanti dipertimbangkannya mengikuti daripada kemampuan si PC-nya, pada kemampuan si komputernya. Jangan kalian bebankan komputer-komputer jadul, komputer-komputer lama dengan software ataupun aplikasi-aplikasi yang besar, berat, ya. Contoh nih, Pentium 4 kalian bebani dengan Windows 10, ya. Office-nya terbaru 2019, ya, dikasih Photoshop modelnya CS8 ataupun Corelnya yang X9, itu diyakinkan dengan kemampuan RAM 1 GB itu akan menolak. Nah, orang yang bijak itu orang yang bisa memposisikan aplikasi dan software itu pada sebuah komputer yang tepat. Nah, memposisikan software aplikasi pada komputer yang tepat. Contoh, kalian punya laptop di rumah. Laptop kalian
dengan memiliki prosesor Celeron. Ya. Dual core katanya Celeron, contoh nih. Ya. RAM-nya berapa? RAM-nya 2 GB. Apakah bisa untuk mengangkat Windows 10? Masih bisa. Walaupun nanti terasa berat. Berbeda halnya dengan laptop yang memiliki RAM 4 GB. Contoh lagi, Pak, ini mas saya komputernya kok nggak bisa buat ngedit Pak ya. Nah, itu nanti dikembalikan lagi kepada prosesor dan video card-nya atau video grafiknya. Itu dicek lagi. Jadi tidak sembarangan orang memasangkan ataupun memasukkan software aplikasi pada sebuah komputer, pada sebuah laptop tanpa memperhatikan daripada kemampuan kinerja si laptop dan si komputer tersebut. Nanti kalian akan paham, oh komputer saya ternyata harus ditambah ini agar bisa untuk menjalankan aplikasi ini. Oh ternyata komputer saya harus bisa menjalankan aplikasi ini, harus menambah RAM, harus menambah PGA, harus ganti prosesornya, harus ganti ininya. Itu yang dinamakan dengan sistem upgrade. Ya. Mudah-mudahan kalian sedikit banyaknya paham tanpa mengurangi daripada pertemuan kita hari ini. Ya, nanti mudah-mudahan kalian bisa praktek semuanya. Bapak yakin kalian akan bisa karena simple sebetulnya dalam hal merakit komputer. Cuma nanti yang perlu diperhatikan itu kalian tinggal bagaimana mengetahui posisi daripada setiap komponen yang akan kita pasangkan pada sebuah motherboard. Terima kasih, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan di minggu ke depan kita akan mempelajari tentang BIOS ataupun kita lebih kenal dengan Basic Input Output System. Ya, Basic Input Output System. Di mana BIOS itu nanti akan mengolah daripada kinerja sebuah PC. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dan kita dipertemukan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.